Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat YouTube, alhamdulillah saya hadir kembali. Video kali ini saya mereview tentang penarikan kris Look 1 di malam 1 Suro. Cuman itu ada di video jejak pusaka alam itu ya, cuman kalau itu akun kameramen saya yang dulu, tapi saya lebih fokus di channel ini, channel Pusaka Nusantara Channel. Alhamdulillah sahabat, itu sekitar 7-8 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah tahun 2015-16, saya menarik pusaka itu masih di daerah dekat Sawah Baru, tepatnya di Kapling Baitis Sama. Ya, kerisnya ini sahabat ya, dulu ketika waktu ditarik itu belum ada warangkanya, jadi masih masih dalam kondisi belum ada warangka. Jadi keris ini malam 1 Suro waktu ditarik ya, namanya kalau nggak salah keris Senopati. Nah, ini sahabat ya, alhamdulillah walaupun sudah cukup lama tapi masih tetap bagus karakteristiknya ya. Ini sudah berapa kali dalam 1 Suro itu dimandikan sampai di di warang ya, di warang. Jadi lukis 1 sahabat ya, lukis 1 ini zamannya kalau nggak salah masih zaman kerajaan. Jadi saat itu saya sebenarnya nggak menarik ini, saya narik mustika, tetapi ketika setelah saya narik mustika itu ada satu energi yang cukup besar datang, rupanya agak keras, dan ini jenisnya benda logam ya. Dengan atas izinnya saya berusaha ya, alhamdulillah ditarik berwujud keris ini cukup lumayan panjang sahabat. Jadi ini dulu waktu malam 1 Suro itu memang kondisi saya dan tim waktu itu begadang, dalam istilah orang Jawa itu kita begadang malam 1 Suro, atau yang disebut namanya malam 1 Muharram, malam 1 tahun baru Islam, tahun baru Islam ya, sahabat. Alhamdulillah saya bukan melihat dari masalah khodam ya, tapi karakteristiknya cukup sepuh, tua, dan ini juga agak rapuh pinggirannya ini agak rapuh, juga kurang tajam. Apa-apa sih, ini sebatas koleksi saya aja. Sebenarnya banyak sahabat yang kondisi saya itu narik dari tahun 2010, hobi dari narik mustika sampai pusaka, banyak lah itu yang saya tarik. Cuman ketika yang saya tarik itu memang tidak boleh untuk dirawat, harus dikembalikan lagi di alamnya, saya kembalikan. Jadi yang dikasih aja alhamdulillah ya, baru saya tarik. Ini salah satunya. Sebenarnya banyak sahabat, banyak. Nanti satu persatu lah kita jelaskan ya. Ada juga tongkat komando, ini bukan ditarik, tapi ketika saya berzikir itu datang. Nanti kita satu persatu. Jadi keris ini ya, ini keris Look 1 namanya. Pamornya ini seperti air mengalir, namanya Banyu Milih kalau nggak salah sahabat ya. Bisa diperhatikan ya kerisnya ini udah saya bersihkan dengan jeruk purut, dengan jeruk nipis ya. Alhamdulillah jadi kembali bagus. Dulu waktu dapat itu cukup karat, tapi nggak begitu karat banget, tapi ya cukup karat lah. Jadi kan karena memang saya suka ya, alhamdulillah saya rawat.
Tapi waktu itu belum ada rangkanya. Nah, akhirnya saya punya teman orang Kuningan, namanya Rehan. Rehan ini yang membuat dari gagangnya dulu. Kayunya kayu jati Belanda, ya. Nah, ini juga kayu jati Belanda. Nah, ini ada mustikanya. Mustikanya ini namanya mustika merah siam, ya. Dipasang di sini. Jadi biar lebih bagus karakteristiknya. Ya, sahabat. Alhamdulillah sarung atau warangkanya dibuat sama saudara saya atau sahabat saya, teman saya dari Kuningan, saudara Rehan, berjalan dengan lancar. Padahal dia tidak ada kemampuan atau seorang pembuat warangka keris, nggak ada. Tapi berjalan dengan waktu, kira-kira kurang lebih sebulan. Saudara saya Rehan itu membuat warangka ini, awalnya ini satu. Ya, ketika sudah dipasang, tidak pakai lem, tiba-tiba langsung nyambung. Masuk sendiri dan tidak bisa diambil. Tidak bisa dilepas gitu maksudnya. Tidak bisa dilepas, akhirnya laporan ke saya. Kimu ini nggak bisa lepas gimana? Ya udah, pasang aja. Langsung dihalusin, dikasih pelitur. Lalu warangkanya juga ini dibikin waktu itu belum ada ininya. Mustikanya ini belum ada, sahabat. Belum ada ya mustikanya ini dulu. Tapi dengan inisiatif saudara saya Rehan itu bisa dibikin. Dan setelah dia bikin dengan tekunnya, dan dia memang bicara sama saya, dia tidak bisa untuk bikin ini karena bukan apa, bukannya kemampuan dia bikin ini, tapi dengan mungkin atas izin Allah dan khodam ini ya, Simbah ini khodamnya dia pingin minta dibikin dari warangka keris ini dari kayu jati Belanda. Ya, alhamdulillah sudah terbentuk nih. Ya, nih gagangnya kayu jati Belanda. Alhamdulillah bentuknya juga memang seperti perahu. Ya ini memang bukan keinginan dibuat atau dengan karakteristik sendiri, tapi keinginan daripada khodam ini sendiri. Ya, setelah jadi, saya bermohon lagi sama sahabat saya itu, saudara Rehan, Han, coba bikin yang kayak gini lagi. Nggak bisa. Berapa kali semua nggak bisa. Dan memang dia tidak ada bisa bikin ini, tapi dengan saya komunikasi, khodamnya ini minta di warangka. Itu waktu saya dapat, kira-kira setelah 3 tahunan, dia minta warangka. Dan alhamdulillah, saudara Rehan itu mempunyai kayu jati Belanda. Akhirnya saya coba komunikasi, bermohon sama dia, ngobrol, akhirnya dibikinin. Tapi sebelum dibikinin, dia ada gerakan dari sini, khodamnya ini. Akhirnya dengan berjalannya, dia seperti digerakkan sama khodam ini, dibikin sampai seperti ini. Tidak ada kan yang keris ini model begini, nggak ada. Jadi bukannya yang biasa, memang tidak biasa bentuknya. Ya, tuh. Dari begini juga tuh. Memang tidak biasa, tapi ya sudah, inilah kemauan daripada khodam ini sendiri. Gerak sendiri dia melalui tangannya saudara saya itu saudara Rehan dari Kuningan, ya, Jawa Barat. Alhamdulillah sahabat, saya hanya koleksi. Kalau masalah khodam itu tergantung daripada hati kita, bagaimana kita ini meyakininya hanya sebatas untuk cenderamata. Kalau ada khodam itu ya istimewanya ini, ya. Tapi kenapa saya suka dengan keris? Karena filosofinya keris itu sangat dalam, ya. Dari filosofinya kerisnya itu sangat dalam, artinya itu agak panjang lah untuk dijelaskan secara gamblang. Tapi saya yakin menghargai karya seni sang empu, ya, karya seni sang empu berarti kita menghargai buatan-buatan bangsa kita, negeri kita sendiri, khususnya di daerah Jawa, ya. Inilah sahabat satu karya seni yang luar biasa. Jadi sebenarnya banyak ya yang saya tarik itu sampai saya larung, ya. Saya kembalikan lagi, saya hanya pilih yang mana yang saya harus pegang, ya, berdasarkan hati dan batin saya. Jadi sahabat, intinya seperti itu. Ini salah satunya, ya, salah satunya
koleksi keris saya yang sampai sekarang masih saya pegang, ya. Alhamdulillah. Dan ada satu lagi sahabat, ini salah satu jenis tongkat ya. Dulu belum ada ininya, jadi saya minta dibikinin sama saudara saya juga, yaitu namanya Ade Kembu, salah satu kameramen saya dulu ya, yang ada di Jejak Pusaka Alam. Alhamdulillah sahabat. Nah, dibikinin sama dia nih, dibikinin juga sama kakaknya, saudara saya juga, namanya Bapak Sopian. Sampai sekarang kita masih terjalin secara silaturahim, alhamdulillah. Bila memang kebiasaannya untuk jahit-menjahit, ya. Ini kalau nggak salah saya dapat tahun 2005. 2005, bukan 2014. Kurang lebih 2014 ini saya dapat. Tapi ini sahabat, saya tidak narik. Kondisinya memang ini datang sendiri, tongkat ini. Waktu itu malam Jumat Kliwon kalau nggak salah. Malam 1 Suro. Tapi ini ada di rumah. Bukan di luar. Ketika saya ada di luar, tawasulan. Biasanya kita kalau malam 1 Suro itu tawasulan. Kita banyak doa. Kita bermunajat kepada Allah supaya di tahun baru bisa lebih baik lagi daripada tahun yang kemarin. Tahun baru Islam ya, 1 Muharram atau yang disebut orang Jawa itu tahun tahun malam 1 Suro ya. Jadi ini alhamdulillah satu karakteristik yang memang kayunya juga beda, dan ini juga beda. Nggak tahu ya, saya memang kondisi dikasih ya, saya ambil terima, rupanya memang mau dirawat ya, alhamdulillah saya suka. Nah, ini dalamnya juga seperti pedang ya, kata orang bilang mah tongkat komando lah, apa ya terserah, tapi saya suka seninya. Nah, ini gambar Garuda, ini kuningnya bukan kuning-kuningan, bukan, ini emas, alhamdulillah. Dan berapa kali orang meminta sama saya bilang ini memang saya rawat dan sehati dengan saya. Tongkat ini sebagai petunjuk aja, artinya petunjuk jalan. Banyak, tapi bukan saya tidak mau ngasih, artinya memang ini saya suka gitu. Saya suka dan saya pegang sampai saat ini, sahabat. Ya, ini namanya tongkat komando, kata orang-orang gitu. Alhamdulillah. Ini cukup lama juga saya pegang. Jadi ketika saya berjalan kemana atau mau bikin video, insya Allah saya bawa. Dan yang sering saya bawa juga ini, keris ini. Nah, ini keris ini yang saya sering bawa. Alhamdulillah sahabat, salah satu koleksi saya. Nanti banyaklah yang kita akan jelaskan tentang koleksi yang saya punya. Jadi sahabat tetap memandang satu pusaka-pusaka atau cenderamata ini hanya sebatas cenderamata. Kita menghargai karya seni leluhur ya. Ini salah satu peninggalan leluhur yang kita harus patut jaga kelestariannya. Ya, karena memang saya sejatinya orang Jawa ya, saya harus megang keris. Dan ini juga saya pegang, alhamdulillah. Dan ini selalu saya bawa ketika jalan jauh. Ya, sahabat tetap memandangnya itu sebagai cenderamata, tidak lebih, ya, tidak lebih. Tetap yang keyakinan paling utama adalah kita mengagungkan, bermunajat, memuja dan memuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, seperti itu sahabat. Ini cenderamata. Ini salah satu koleksi saya. Nanti banyak lah akan saya review koleksi-koleksi saya yang datang sendiri dan yang hasil penarikan pun ada. Ya, ini salah satunya dari yang saya tarik ini sahabat. Ya, untuk kali ini review tentang pusaka koleksi saya. Segini aja, nanti kita sambung lagi sahabat. Ada lagi yang dari Cikupa, itu kerisnya ada luk naga ya, naga. Ada lagi yang kayak tongkat ular, itu ada. Nanti akan kita jabarkan. Dan ini sebenarnya saya nggak mau
nunjukin, tapi kemarin karena ada salah satu guru saya lah di daerah Ciampea, Darmaga Pratama, itu Abah Ustadz Imron. Alhamdulillah, hatur nuhun guru, hatur nuhun kalau menonton video saya, hatur nuhun ya. Insya Allah nanti ada waktu saya akan sowan kembali ke saung atau padepokannya Kang Guru Ustadz Imron di Ciampea, Dermaga Pratama. Alhamdulillah. Jadi itu aja sahabat. Nanti akan saya tunjukkan lagi. Jadi ini bukan pamer ya, bukan. Artinya memahami suatu pusaka peninggalan leluhur atau cenderamata. Tidak pamer, tidak adanya seperti itu ya. Jadi karena kemarin ada komen dari guru saya juga, Abah Ustadz Imron. Jadi ya saya bikin video ini sahabat ya. Mudah-mudahan ada manfaat, jadi kita memandangnya positif aja. Bukan sesuatu yang harus dijadikan pusaka ini sangat sakti dan sebagainya. Bukan, nggak boleh. Tidak ada yang sakti hanya Allah. Itu aja ya, manusia tidak ada yang sakti ya. Jadi ini sebatas cenderamata, salah satu peninggalan para leluhur kita itu. Jadi kita patut melestarikannya, karena saya orang Jawa aja, saya suka koleksi keris, tongkat dan sebagainya. Alhamdulillah sahabat. Atur nuhun Kang Guru Ustadz Imron di Ciampea, Dermaga Pratama. Masya Allah luar biasa di padepokan Kang Guru ini, salah satu guru saya juga, para sahabat yang luar biasa, hatinya sangat lembut walaupun mukanya garang. Beliau mempunyai saung pensiun. Nah, artinya saung pensiun itu banyak yang datang ke tempat beliau itu bukannya manusia yang benar, artinya dulu pernah berbuat salah, tetapi ketika masuk ke dalam padepokan tahu saungnya beliau, alhamdulillah menjadi sadar, ikut pengajian seminggu 2 kali, alhamdulillah. Jadi intinya ada kebaikan-kebaikan dari situ. Jadi kan kita ini sebagai manusia harus baik, karena perubahan itu menjadi baik bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri yang mau berubah ya. Diri kita sendiri yang mau merubah. Ketika itu mau merubah kita menjadi baik, insya Allah Allah akan tunjukkan akan menjadi baik walaupun dulu kita pernah salah ya. Itulah manusiawi. Jadi ini sebenarnya untuk video ini review tentang pusaka koleksi saya, di komen dari guru saya itu ya. Alhamdulillah sahabat, nanti akan kita syuting ke sana itu. Kita datang ke saung atau padepokannya beliau. Insya Allah. Doakan ya agar saya sehat. Mudah-mudahan ada rezekinya. Ya, guru saya juga mudah-mudahan sehat ya, supaya saya bisa sowan ke sana. Alhamdulillah sahabat, terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan doakan saya ya. Sahabat-sahabat yang baik hati, subscriber yang baik hati, alhamdulillah. Tetap kita jalin silaturahim, jangan pernah putus. Walaupun hanya lewat WhatsApp atau video seperti ini. Ya, sahabat, tetap semangat. Alhamdulillah sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Akhirul kalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.